'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Amam, hello. Ya, Kak Cika perlu info. Ya, ntar Kak Cika tunjukin dulu sebentar. Kan Kak Cika barusan melakukan riset ya terhadap rasio. Kan Kak Cika bilang defaultnya kalau nggak 20-80, 70-30 ya. Tapi ternyata itu tergantung datasetnya, Mam. Bukan berdasarkan framework yang kita pakai. Jadi Kak Cika nanya kan, sebenarnya berapa sih kalau pakai TensorFlow gitu kan ya. Dia bilang tergantung datasetnya. Kamu pakai yang mana? Nah, sekarang berarti Kak Cika perlu eh Hamam ada link nggak untuk data yang dari itunya Kagelnya ada nggak? Mam minta dong. Kak Cika boleh lihat Kagel, data Kagelnya nggak? Mau Kak Cika Kaggle Kagel yang buat bukan dari Kagel datanya Hamam datanya dari eh Kagel kan? Nggak, bukan. Iya kan? beda. Kalau Kak Kaggle Cika salah. beda ini. Nah ini si datasetnya dari mana? Itu di yang di link drive-nya, Mbak. Itu Mana-mana? bukan dari Kaggle, itu dari Dari emang eh ada beberapa yang nyari beneran datang ke orang terus minta dia oh iya iya gambar. benar juga. Iya sih benar sih. Nah, terus gimana dong? Kita taunya dia berapa-berapa dari mana ya? Taruh dulu ya. Kak Cika pusing karena di codingnya nggak ada setupnya. Apa Kak Cika kelewat ya? Tapi defaultnya juga nggak tahu. Ai, train loader. Oh, harusnya dari datasetnya kita jadi Hamam punya 4 directory itu pokoknya diisi data aja ya. Ya, Oke, tunggu dulu, sabar. Hmm, Snap 18. Oh, bukan yang ini apa? Tunggu ya, hold on. Kok nggak kebaca ya sama Kak Cika, apa Kak Cika yang tidak teliti sih? Dari tadi bongkar-bongkar, kenapa gua nggak nemu gitu ya? Apakah Kak Cika kelewat? Nih kan ya, ini kan load dataset, trend data, file data. Ngambil dari image, diambil, terus mapping ke label. Train sama, sebenarnya harusnya sebelum ini. Tar ya. Loop, train loss, Apple. Hold on, kok bisa nggak ada ya? Apa kelewat ya? Implicitnya nggak ada. Itu ngeplotnya, epohnya. Di main juga nggak ada. Coba paling atas berarti harusnya. Oke, coba ya kasih katanya ini ya. Will automatically set the ratio of train and test data. Tuh kan, dia ngeload tapi dia nggak akan ngasih. Kita harus tetap bilang. Tapi nggak mungkin random deh. Bentar dulu. Mana? Boleh emang. Jika harus menyelidiki ini soalnya. Tunggu. Berarti kan anggap aja 80-20. Soalnya ada yang 83-27 loh. Nggak bulat gitu loh. Berarti kan ini loh. Nah ini nih. Harusnya di sini. Tapi Kak, dia kalau dia nggak nyebut berarti default. Tapi kenapa nggak ada apa-apa? Tren data, tren data.
data dir, transform, train transform, data set, email folder, data dir. Coba ya. Coba ya. Is there any implicitly apa define the ratio of train and test data. Tuh kan nggak di split loh, Mam. Kok tapi dia bisa validate sih? Aduh ya, Kak bingung ini. Tuh nggak di split loh, Mam. Tapi berhasil ya? Hah? Aku bingung sekali. No inline simplicity or explicitly define a train validation split. You need to manually split the data using method like random split. Emang di sini ada random split? Sabar. Nggak apa-apa sih, tapi udah jalan. Tapi takut aja. Random. Coba. Random rotation. Random splitnya nggak ada loh. Oke, ntar Mam. Ini kan ketika ngecek-ngecek yang kali-kali kelewat ya. Oke ya, coba Kak Cika tanya. What would happen if we don't split the data to and just load it to train and test data. Data leakage unrealistic, tapi realistik kan? Inability to general. Ini deh, ini mah question masih Kak Cika pertanyakan nih, Mam. Kenapa ya? Soalnya kayaknya ada yang missing. Kayak gini nih, Mam, yang Kak Cika ragu-ragu tuh, tapi nggak tahu ya. Ini di coding ini kan udah ya, labeling udah oke nih. Ini codingnya kalau dari Kaggle ini tuh ngambil aja nih dan nggak dibagi gitu, jadi nggak dipisah. Kak Cika tuh takutnya train sama val tuh sama gitu. Nah terus kayak gitu kan sama dia di mapping nih, yang data train sama data test. Udah gitu di load ke sini. Nah, mestinya di print lagi sih, load pre-train terus di train. Nah, yang Kak Cika ragu sih itu aja sih. Kayaknya nggak dibagi dua gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya. Tapi udah anggap kalau nggak ditanyain ya udahlah. So be it gitu ya. Tapi itu ada satu yang menjadi pertanyaan lah gitu. Oke, itu satu. Itu dulu. Hold aja dulu ya yang itu ya. Nah, satu lagi tuh yang Kak Cika mau tunjukin ke Hamam tuh kita sebaiknya punya, nanti Hamam tambahin di code-nya ya. Kak Cika nggak tahu code-nya, source-nya di mana. Tapi Kak Cika tuh tadi udah mau nyontohin tapi bikin code, generate code lah ya. Untuk bikin confusion matrix supaya ada gambaran buat Hamam. Ini ya misalnya ini. Ini contoh aja sederhana ya. Ntar Kak Cika demoin dulu. Collab. Oke, kita bikin baru aja. Silau kali. Sabar ya. Oke. Wow. Oke, banyak update. Ya, kita coba taruh cancel dulu. Kita coba ini ya, Mam. Nanti Kak Cika jelasin ya. Oh, harus pip dulu ya. Oke.
Nah, tambahin code-nya dulu, pindahin ke atas, kita install dulu. Kandas dulu. Scikit-learn-nya. Emang belum ada ya? Coba. Biar di install dulu. Sama apa lagi yang ketika mau itu teh kemarin? Oh ya, augmented itu ya. Oke, oke. Tenang, Mam. Satu-satu. Ya, ini Kak Cika mau demoin dulu yang confusion matrix ya. Oke. Ini udah diinstal. Sekarang kita jalanin ini. Nah, ini Kak Cika pakai datasetnya yang udah ada, Mam. Jadi ini manggil. Lihat deh. Kan di sini ada gininya, Mam, liatin. Dia tes size-nya 0,3 kan. Berarti tesnya 0,3. Berarti trennya 0,7. Itu yang Kak Cika selalu nyari tuh. Nah, yang di Hamam tuh nggak ada itunya. Oke ya, udah ya. Ini Kak Cika mau ngejelasin ini ke Hamam. Nah, kalau bisa di coding Hamam tuh ada generate confusion matrix, caranya cuman gini. Jadi pakai ini sklearn. Jadi import ini sklearn matrix di matrix gitu ya. Itu kita bisa kasih confusion matrix, masukin. Ini tuh artinya apa, Mam? Artinya kita mau ngebandingin jawaban pada saat ujian. Sorry, jawab kunjau sama jawaban dari hasil ujian gitu, kebayang nggak, Mam? Jadi Ya, dia tes kebayang. itu ya gitu. Terus nanti tuh pengennya kayak gini, Mam. Jadi yang Hamam tuh berarti ada 4 kolom kan? Empat kolom, 4 baris yang menyatakan nggak demensia biasa kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya coding Hamam bagus maksudnya gitu ya, maka dia confusion matrixnya tuh akan diagonalnya tuh bakal gede nilainya, Mam. Jadi ini tuh sebenarnya mirip sama true apa sih? Sebenarnya ini mirip sama representasi yang true positif, false positif gitu kan ya? False gimana sih kok kacikan nulisnya ngaco sih? True positif, true negatif, false positif, false negatif kan. Ini mirip sama kayak gini gitu, cuman ini tuh lebih jelas gitu. Nah, kalau diagonalnya ini angkanya gede, itu tuh berarti bagus. Artinya dia nggak salah-salah gitu. Jadi ini yang lainnya 0. Tapi misalnya gini ya, misalnya biasanya sih gitu kalau ini akurasinya berarti 100%. Misalnya gini ya, Mam, misalnya gini. 1 gitu ya di sini atau di sini ada 2 gitu ya. Itu artinya apa? Artinya ini kan di sini ini kan yang sebenarnya gitu. Ini kan jawaban si mesinnya kan gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, ntar dulu, kok gini ya Kak Cika ya? Iya benar ya. Nah, jadi ini artinya si Virginica tuh pernah disangka versi color gitu 2 kali. Kalau yang ini artinya si predicted-nya nebak Virginica padahal harusnya Setosa gitu. Ini tuh apa nebak apa sih namanya bunga kan? Pakai petalnya Namanya dilihat. 3x3 ya? Tapi 3 kali 3. Nah, yang Hamam tuh harusnya 4 kali 4. Nah, Kak Cika tuh pingin lihat confusion matrixnya Hamam karena Hamam belum punya. Nah, ntar dulu. Kan Hamam bayangin ya kalau dia ada di sini. Nih, kalau dia ntar Kak Cika hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu. Terus ini kita gedein. Gimana sih? Oke, ini ya. Nah, ya, kan ini kan udah ada nih si siapa namanya si performance-nya kan. Terus sama udah kasih ini ya tabel ini. Terus udah jelasin NP sama itu kayaknya ada di sini deh. Scoring udah ada. Nah, ini kalau ada confusion matrix lebih bagus lagi gitu menurut Kak Cika. Kalau perlu ditambahin sama mau cobain lebih bagus. Jadi biasanya itu akan muncul gitu perlu. Nah, hari ini tuh kan yang Kak Cika yang Kak Cika perlu tambah, merasa perlu ya ditambahin tuh itu sama itu kan Mam arsitektur ya. Nanti arsitektur Kak Cika cariin, terus kita detailin lagi ya. Tapi, nah ini kan yang mau melihat tuh TPTN, FPFN kan.
Terus eh kok nggak di sini ya? Di mana ya Kak Cika lihat ya? Di sini ya, benar ya? Ada berapa sih Mam? Ini ya? Nah ini kan. Nah ini. Mam, ini confusion matrixnya bentuknya gini. Kan kurang visual ya. Kalau bentuknya kayak yang ini kan lebih oke ya. Maksudnya orang tuh bisa lihat, oke gitu. Nah dari sini juga Hama bisa lihat dari angkanya bahwa dataset Seto 1 lebih banyak daripada yang versi Color sama Virginica gitu karena angkanya total 16 gitu. Nah, terus ini yang Kak mau jelasin lagi. Kalau kamu melihat ya, ini selalu gitu, Mam. Nanti kita akan load machine learning-nya apa. Terus kita akan bilang bahwa oke, inputnya apa, outputnya apa. Kalau makanya yang di Hamam tuh ada labeling kan. Inputnya apa? Inputnya gambar, outputnya label. Labelnya Hamam ada 4 ya kan, yang demensia, nggak demensia atau 3 level demensia gitu kan ya. Nah, terus dari gitu kita akan bilang kan, oke, kalau gitu X input sama output itu di-split semuanya untuk tes sama train. Dan itu ada rasionya gitu ya. Oke, dah. Udah, terus kita kalau yang Hamam pakai ResNet, kalau yang ini pakai logistic regression, terus di feed aja kan, dia masukin, oke, gue train ya gitu. Dia train ini yang contoh paling sederhana lah, Kak Cika tadi cari paling contoh yang paling gampang. Terus kita mulailah predik gitu. Sekarang kita bikin, oke kita kasih soal tes gitu ya. Jawabannya disimpan di YPRED gitu. Atau YTest lah boleh gitu. Lalu buatlah confusion matrixnya. Nah hasilnya tuh begini. Udah tuh sebenarnya udah ini tuh udah learning gitu. Kak, tapi kok nggak ada epoch gitu. Karena dia logistik regressionnya kayak gini, Mam. Nggak ada loopingnya, tapi ada di dalam fungsinya. Jadi dia iterationnya 200. Jadi loopingnya atau epochnya tuh 200 gitu. Tapi kan prinsipnya sama kayak gitu aja gitu. Saya strukturnya sama. Nah, pengennya nanti Hamam bisa ada kayak gini. Cara manggilnya tuh cuman ini aja CM confusion matrix apa gitu. Oh, coba ya Kak Cika bilang ya. How to generate confusion matrix with torch ResNet. Kita 18 ya? Dia bisa nggak? Sama nggak kira-kira? Coba ya. Dia pakai sifar. Nggak tahu nih. Tapi bagusnya sih ini tuh si siapa? Si ChatGPT tuh dia suka suka bikinin lengkap sama ininya datasetnya mana ya dia bilang. Oh, agak beda deh, Mam. Dia pakai ResNet 18, modelnya linear, pakai CUDA kalau nggak pakai CPU kan. Nah, ini kan pakai Cifar ya. Lihat nih, Mam. Dia download. Nah, katanya kalau Cifar tuh biasanya 80-20. Model eval, kita lihat prediction-nya sama labels-nya. Ini artinya prediction-nya itu kan label kan. Maksudnya dia nebak antara 4 kategori itu kan. Nah, outputnya tuh label tergantung hasil trainingnya. Oke. Oh iya, cuman gini aja nih. Gini aja. Coba ya Kak Cika kopak ya. Cika cobain ya. Nah, ini kalau pakai kode yang kayak Hamam. Pakai torch yang itu. Tapi ini bagusnya tuh kalau di sama si apa namanya si ChatGPT udah dibikinin, dia ngambil data ResNet yang udah ada nih pakai si VAR 10, tapi nggak tahu dia kategoriin apa sih. Nggak ngerti. Kita lihat aja ya. Pokoknya biar kamu lihat lagi gitu kayak gimana. Tapi perintahnya sama Mam. CM aja, CM confusion matrix, all label sama prediction. Berarti selalu gitu. Jadi predictionnya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kirinya tuh jawabannya kunjaunya. Oh, dia install dulu. Nah, ini lagi install data setnya. Tapi keren yang aman berarti data real ya.
Cuma masalahnya rasionya aja tuh yang nggak. Bilang aja default 80-20 aja lah. Oke ya, tungguin. Nah, meanwhile, ini sambil jalan, Kak Cika mau, oke, kita nyuruh ChatGPT aja deh, soalnya kemarin, oke, eh, find um, a good picture reference of CNN and ResMap 18 architecture. Disuruh nyariin. Oh iya, dia nyariin kemana-mana. Oh, lebih bagus nggak ya dari yang Kak Cika cari kemarin ya? Oke, cek dulu ini. Masih download. Oke, kita lanjut ke sini. Sekarang kita lihat. Nah, ini tuh kok Kak Cika masukin ke dokumen ya, Mam? Aduh, kernelnya belum lagi dijelasin. Lalu, ini nggak ada yang gimana caranya lihatnya ya. Ini aja gitu. Ada yang Kak Cika cari dulu. Yang kira-kira tuh nggak menimbulkan pertanyaan lebih berlibat. Ah, itu bagus barusan. Oke, Kak Cika save-in dulu, nanti Kak Cika jelasin ya ke Amam ya. Atau ini ya, ini juga bagus sih. Boleh juga nih, ChatGPT nih. Oke, tar, sabar. Ketika save-savein dulu, biar nanti bisa ditempelin di, nah ini jelek, ini pusing, ini oke buat sederhana, terus ini pusing, ini nggak usah, ini bagus buat ilustrasi, terus ini yang kemarin. Oke, tenang ya, Mam. Nanti Kak Cika masukin dokumennya biar nggak hilang ya. Mam juga kata Mama, catetin, Mam. Bisa Kak Cika ada yang lupa. Download ini fully connected. Wah, ini ribet nggak usah. Nah, ini bagus nih. Nggak usah, nggak usah. Nah, ini bagus nih. Sabar ya. Kita membangun database. Ah, oke. Ini enggak, ini enggak. Nah, ini udah kawal lagi kan. Thank you. Nah, berarti tunggu Mam. Kak Cika berarti harus, kita harus nyatet. Kalau enggak nanti kacau dunia ini. Tadi di mana Kak Cika naruh? Astaga, ini masih download. Udah biarin aja ya. Nah, berarti Kak Cika mau nyatet script. Oke. Kak Cika nyatet di mana ya kemarin ya? Cari referensi ya? Hmm, aduh, Mam. 300 Apple. Nah, ini Kak Cika masukin gambar dulu. Sabar ya. Oke, ada apa aja tadi? Satu-satu. Tenang. Hanya masuk dulu supaya tidak hilang.
Kalau hilang nanti ya posting lagi. Dokumen yang mana? Yang ini. Oke, oke, oke. Nah, itu udah kan yang ini tipikal. Terus sekarang ini CNN. Oke. Nah, Amam kan berarti sekarang udah mulai bisa lihat ya yang CNN yang mana yang pokoknya yang lebih lebih deep learning, yang lebih banyak layer itu berarti ResNet gitu. Oke. Kalau CNN tuh dia secara umum aja. Nah, kayak gini gitu CNN tuh pokoknya ada convolutional, ada pooling, udah gitu. Selesai. Nah, kalau ResNet itu layernya banyak gitu ya, prosesnya banyak. Oke, udah masuk ya. Tadi kecil lagi ngapain lagi? Tunggu. Oh, itu udah masuk. Ini kita close dulu aja. Hold on. Nah, augmentasi nanti ya. Itu udah. Ini nanti Kak jelasin balik lagi. Oh, pokoknya masuk dulu. Oke, ini udah ya. Dan ini udah pakai. Oke, cek dulu ini. Astagfirullah, download. Oke, confusion matrix udah. Oh ya, arsitektur. Oh, oke. Ini Mam. Oh, ini aja dari kodenya. Algoritma ya. Mana. Kalau penjelasan Mam apa? Reprocessingnya. Oh iya benar-benar. Oh iya preprocessing ya, normalisasi, transform. Iya benar sih, benar. Ya ini augmentasinya ini ya Mam. Untuk Kak Cika udah ngerti. Jadi itu membuat variasi. Jadi kayak gini kalau misalnya kita ngetrain itu tuh nggak boleh terlalu sama juga walaupun memang diusahakan sama maksudnya harus di tengah gitu ya si objeknya. Backgroundnya kurang lebih sama gitu. Jangan yang satu hijau, yang satu merah, yang satu invert gitu misalnya. Tapi sudut sama pencahayaan itu ada yang berbeda lah. Ini tuh si augmentasi itu memvariasikan supaya ada yang agak miring dikit gitu, ada yang agak ke crop dan lain sebagainya gitu loh. Jadi buat variasi aja ke trainingnya tuh jadi kayak kita kan kalau ngeliat kucing nggak selalu dari depan kan, bisa dari belakangnya, bisa dari sampingnya gitulah kira-kira gitu ya. Terus di normalisasi tuh kalau normalisasi itu lebih ke ukurannya di uh, ukurannya, letaknya dan lain sebagainya. Udah, ini udah bener jawabannya. Ini berarti aman nih. Augmentasi udah lah ya. Hamam udah bener. Berarti Kak Cika udah nggak usah jelasin. Tapi tadi mana ya? Aku harus menghapus yang aplikasi tadi. Udah bener sih itu udah oke. Ih, kok ada orang main petasan emang apaan gitu? Kita tahun baru. Oke. Udah, nggak usah. Ya. Oke, escape. Dah, kopi. Ini belum? Ya Allah, lama kali. Nah, sekarang balik ke sini, Mam. Augmented udah. Nah, ini ya, ini kan ResNet nih, Mam. Ini yang kemarin Kak Cika jelasin ya. Nah, ini tuh secara umum nih, Mam. Jadi CNN tuh pasti ada input. Nah, terus convolutional ingat nggak, Mam?
Convolutional itu adalah dia memfilter setiap bagian dari gambarnya untuk mendapatkan pola. Pola tuh gimana? Pola itu adalah hubungan antar pikselnya gitu. Jadi kayak gimana polanya gitu. Dia akan scan gitu ya. Nah, pooling itu yang kayak kata Kak Cika gitu, dia merangkum gitu ya. Jadi kayak misalnya dari 4 kali 4 jadi 2 kali 2 gitu. Ingat nggak dengan nilai tertinggi? Nah, di sini baru dimasukin ke suatu neural network yang saling connected satu sama lain gitu. Karena di sini tuh mau ada update bobot untuk dapat memberikan outputnya gitu. Jadi labelnya misalnya nih, kalau ini 3 gitu ya. Jadi dari hasil ekstraksi. Jadi ini tuh fitur extraction nih, biru sama merah ini. Setelah itu dimasukin ke apa ya? Learningnya tuh di sini gitu. Jadi gini Mam. Pokoknya prinsipnya begini. Harus ada input gitu ya. Ini tuh fitur extraction, ngambilin ngambilin ciri gitu ya. Nah, udah dapet ciri kayak misalnya gini. Kalau kita punya gambar kucing gitu ya, kira-kira tuh atau gambar jam gitu yang buat demensia sama enggak. Itu tuh kira-kira distribusi pikselnya di dalam gambar itu tuh kayak gimana sih gitu. Polanya tuh kayak apa. Nah, itu tuh diambil di convolutional sama pooling layer. Berapa kali Kak? Berapa banyak? Berapa besar? Nah, itu tuh kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kayak misalnya ya, ada perusahaan dia punya algoritma AI. Dia sangat-sangat precise gitu misalnya. Itu karena dia kebetulan aja nemu arsitektur yang jadi tapi kan ada Kak ResNet 80, ResNet 18. Iya itu tapi kita nggak pernah tahu yang optimal tuh yang gimana. Jadi selalu kita misalnya nyoba ya kayak yang sering dipakai apa itu gitu. Kayak misalnya kalau balap mobil tuh pasti menang nggak ya kalau kita pakai merek mobil itu belum tentu, tergantung medannya, tergantung supirnya, tergantung cuaca misalnya gitu ya. Ini juga gitu gitu. Jadi nggak ada pakemnya. Cuman secara prinsip layer ini tuh ada seberapa banyaknya nggak tahu yang optimal berapa kita nggak tahu tapi kita menggunakan yang standar. Jangan kalau Hamam ditanya misalnya sampai ke situ gitu ya arsitektur standar yang digunakan berdasarkan referensi itu jadi kita coba dan hasilnya baik 87%. Nah ini itu adalah proses learning. Ingat yang nggak yang Kak Cika bilang kemarin yang Hamam tuh punya file PTH ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh isi bobot-bobot gitu di sini tuh ada kayak matriks gitu ya atau weights pembobotan matriks di mana akan ada nanti suatu nilai gitu ya yang mengkategorikan gitu. Kalau sekian dia berarti label 1, kalau sekian label 2 dan seterusnya gitu. Ini learning, ini fitur extraction, selalu gitu prinsipnya, Mam. Ya. Nah, kalau ngomongin ResNet, astaga ini kagak beres-beres dong yang download dataset. Kita biarin aja ya. Biarkan dia bekerja ya. Ini masih loh. Oh, orang pakai resource si Google Colab juga biarin aja. Ini ya tadi ya. Nah, terus ya kayak gini ya, sederhana aja gitu ya. Kayak gini ya, misalnya gambar orang 32 kali 2 di convolution gitu ya. Tapi kamu bisa lihat nggak, dia makin lama tuh biasanya makin mengecil. Semakin mampat gitu. Jadi polanya tuh semakin jelas. Baru dimasukin training gitu, masukin ke dalam neural nets yang dulu pernah Kak Cika ajarin ke Hamam. Nanti dia akan ngeluarin suatu nilai. Jadi kalau misalnya nanti fungsi aktivasinya terserah mau apa gitu. Kalau misalnya fungsi aktivasinya apa value gitu. Ya nanti dia pilih gitu yang jatuh di sebelah atas atau bawahnya apa gitu. Gitu ya. Nanti Kak Cika cocokin di coding Hamam. Kira-kira gitu. Nah, gitu Mam. Jadi ini kalau detailing kayak gini ya. Dia lebih banyak layernya tuh kan kayak gini. Misalnya inputnya tuh tulisan tangan gitu ya. Sama dia di convolution dulu, di pooling, convolution lagi, pooling lagi, terus dibikin satu flattener tuh dibikin jadi vektor, gitu ya, neural network gitu. Kemudian nanti outputnya dia bisa membedakan ini angka berapa gitu, gitu Mam. Jadi labelnya tuh ada 10.
Nah, prosesnya kayak gini, dia mengenali dulu gitu kayak misalnya, oke, oh inputnya 28 kali 28 nih. Sekarang convolutionnya 5 kali 5 gitu ya. Tapi 24 kali 24. Udah, terus di pooling jadi 12 12. Nah, terus udah gitu di convolution 8 kali 8. Di pooling lagi jadi 4 kali 4. Jadi makin kecil gitu. Nah, 4 kali 4 ini dibikin vektor. Jadi 16 node gitu ya. Terus dibuatlah, ingat nggak Mam yang ada layer input, hidden layer sama output. Nah, itu tuh fully connected tuh. Wah, nyampur semua, dimasukin bobotnya, nanti dia bisa membedakan. Nah, ini tuh deep learning namanya. Deep learning tuh banyak iterasi, banyak komputasi, banyak storage gitu. Supaya hasilnya lebih teliti, tapi resource-nya jadi lebih besar gitu. Udah sih itu arsitekturnya yang Hama mesti lihat gitu ya. Intinya begitu. Sama ini juga gini kan, angka 4 di convolution. Kak, boleh enakan gimana? Convolution dulu baru pooling, apa boleh selang-seling? Nah, yang kata Kak Cika itu kayak mobil misalnya McLaren gitu atau BMW atau apa gitu yang balap gitu ya. Beda-beda kan mereka arsitekturnya, cara ngatur konfigurasinya gitu ya. Nah, itu kayak gini misalnya yang ini convolution dulu. 28 kali 28 dikonvolusikan di 32 layer. Udah gitu di pooling 14 14. Terus di convolution lagi 14 14 dipoolingin kecil lagi jadi 7. Nah, 7 ini berarti 64 kali 7 kali 7. Tunggu, Mam. Kak hitung dulu. 64 kali 7. 64 kali 49. 64 kali 49. 64 kali 49 itu 3136. Dikali 128. Kenapa 128? Oh, dikali 28 kali 28 ya? 784 dong. 128 dari mana ya? Tunggu. 14 kali 14? Enggak. 96 kali. Enggak tahu ya ini size-nya apa. Pokoknya gitulah arsitekturnya dia. Nah ini tuh fully connected, Mam. Ini yang Kak Cika bilang. Ini tuh inputnya. Gitu ya. Ini hidden. Pokoknya kalau Hamamada lihat kata-kata flatten, itu berarti jadi vektor. Jadi satu kali berapa gitu. Jadi satu baris berapa kolom atau berapa berapa baris satu kolom. Nah, ini hidden, ini output, ini hidden, ini output. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Hama melihat ini tuh proses feature extraction. Nah, dengan convolution dan pooling ini adalah neural network. Nah, sebenarnya supaya Hama nggak lupa, dulu Kak Cika pernah ngingetin. Jadi kalau kita punya AI, di dalamnya tuh ada apa Mam? Ntar lu ya, taruh. Kak Cika ini dulu, dokumentasi dulu nih. Jadi kalau misalnya di luarnya AI, di dalamnya tuh machine learning. Di dalamnya machine learning ada deep learning. Di dalamnya deep learning ada neural network gitu, Mam. Jadi base dari AI itu core-nya tuh neural network gitu. Nah, AI itu secara general, nah yang sering dipakai itu kan machine learning kan gitu ya. Machine learning itu ya CNN. Nah, kalau udah banyak komputasi berlayer gini dia jadi masuknya deep learning. Nah, di dalam deep learning itu ada neural network gitu. Neural network itu adalah komposisi yang Kak Cika bilang itu, Mam, yang ada input, hidden, dan output gitu. Begitu ya, Mam. Jadi kayak gitu ya. Si konfigurasinya kayak gitu ya. Nah, jadi jangan lupa, oke? Dah. Terus ingetin Kak Cika ngajarin activation layer ya. Pokoknya semua detailnya Kak Cika bongkarin biar Hamam gak ada yang kelewat. Dah, ya, ini udah oke. Dah. Terus, nah sekarang ini. Wah, kok kacau gini, Mam?
Oh my God, ini adalah contoh yang jelek. Wah kacau, kacau, kacau. Ini kacau. Kacau ini, kacau, kacau, kacau. Nah, sekarang Mama lihat ya. Hmm, kok jelek banget ya? Oh my God, ini berapa? Tuh kan, Mam. Tunggu. Dia akurasinya berapa ya? Lihatin deh. Kalau kita lihat, pokoknya gini, Mam. Oh, apa salah ya dia bikinnya ya? Enggak kok. Jadi gini, kalau misalnya kita ngelihat ini, kalau misalnya kita ngelihat apa namanya, confusion matrix, itu tuh kita ngelihat bagian ini kan, Mam. Maksudnya truck sama truck kan, dia harus antara predicted sama true harus bener dong. Berarti kan ini harus bagus kan. Terus ship sama ship harus bagus gitu kan ya. Terus ini horse sama horse harus bagus. Jadi kan diagonalnya tuh harus gede. Wah ini kacau sih ini. Ini Kak Cika nggak tahu ya. Ini contoh yang kacau sih Mam. Kalau yang bagus tuh diagonalnya gelap warnanya. Nah kalau nah ini contoh bagus yang contoh jelek yang bisa jadiin contoh sih. Nah, Hamam lihat deh, ini tuh gede di sini. Oh ini kacau nih. Ini learningnya pasti nggak jelek nih. Tapi resnet loh. Ini 599 coba. Gede kali nih 672. Artinya apa? Nih, kalau kayak gini berarti predicted-nya otomobil. Padahal dia sebenarnya pesawat. Sebenarnya dia truk. Truk di truk disangka otomobil. Yang ini anjing disangka otomobil. Yang ini deer disangka anjing. Ini kodok disangka anjing. Kuda disangka anjing. Kacau itu. Kacau, Mam. Ini ini nah kalau ini benar ya, ship disangka ship benar. Cuman ini kayak gini, ini siapa? Coba. Dog, bird disangka dog. Wah kacau ini berarti jelek ini. Nggak tahu Kak Cika. Ya udahlah ini contoh ya. Nah jadi kalau misalnya hamba nanti bikin terus bentuknya cantik kayak gini, nah itu berarti aman tuh. Berarti oh trainingnya benar gitu, nggak kocar kacir gitu. Ih kacau banget ini. Udah nunggunya lama, lemot lagi. Kok bisa sih kacau gini? Astagfirullah. Ya udah ya itu. Kacau, kacau, kacau. Sekarang Kak Cika mau kembali lagi ke sini. Tunggu ya. Dia activationnya ada nggak ya? Sabar, Mam. Takut-takutnya ditanyain. Nah, ini ya transformasi. Itu kan bagian augmentasi ya. Ntar dulu parameternya. Nah, ini Adam, cross entropy. Optimizer tuh biasanya pakai Adam. Tapi activation functionnya apa ya dia? Mam. Predicted. Ini nih proses-proses aja mau menghitung loss sama akurasinya supaya tahu gitu ya ketelitiannya. Udah sih kodenya udah hatam nih, Mam. Udah nggak ada lagi yang tapi kalau ada activation function, Kak Cika mau jelasin tapi di sini dia nggak disebutin secara eksplisit. Tunggu ya, sabar. Eh, coba. What activation function being used in ResNet 19? Oke, dah. Sekarang Kak Cika mau ngajarin Hamam. Katanya pakai review. Barangkali ditanyain, Mam. Ada gambarnya nggak? Kasih kita jelasin. Ah, ini. Aduh, mana aja ya? Kayak dua ini bagus deh. Ini sama ini. Tunggu. Oke ya.
Ya Allah, kecil kali. Nah, ini Mam. Jadi activation function itu kan adalah persamaan kan, misalnya Mam tadi kan lihat kayak gini ya. Misalnya eh kok ke situ sih. Ini ya. Nah sih. Ini kan ada gambar nih yang sebelah kanan Mam. Ini kan pada saat ini kan sebenarnya input ya. Sebenarnya ini bisa bentuknya tuh, tahu nggak? Ini kan sebenarnya dari gambar ya. Ntar Kak Cika jelasin. Ini kan gambar, pokoknya bentuknya gambar. Nah, pas di convolution, dia tuh kan sebenarnya masih gambar kan, Mam, tapi sudah di filter. Jadi mungkin bentuknya nggak tahu lah bentuknya kayak gimana, tapi dia filter tuh di stride per kotak, geser-geser gitu ya. Terus ini dikecilin sama pooling kan. Terus nanti udah kecil di stride lagi pakai convolution, terus nanti jadi kecil lagi gitu ya. Tapi ini kan bentuknya gambar-gambar pixel gitu ya, Mam. Ya, untuk beberapa layer, untuk sekian layer. Nah, berarti kan si gambar ini kan nanti tergantung misalnya apakah pixelnya itu hitam putih atau grayscale atau RGB. Nah, itu kalau yang punya Hamam, kalau menurut Kak Cika, kalau nggak black and white ya, itu berarti grayscale gitu, Mam. Nah, kalau black and white berarti data yang masuk ke sini tuh bentuknya gini, Mam. 0, 1. Jadi kalau misalnya terserah lah, misalnya 0 tuh putih, 1 tuh hitam gitu ya. Ini dan seterusnya gitu. Jadi nanti si semua pixel yang ada di sini 7 kali 7 ini tuh 64 kali 7 kali 7 itulah pokoknya gitu ya. Itu bentuknya 01. Tapi kalau grayscale ini berarti isinya tuh antara 0 sampai 255. Kalau nggak salah 255 itu malah putih, 0 tuh hitam gitu ya. Jadi nanti yang masuk ke sini tuh bentuknya angka gitu loh, Mam. Jadi setiap ini tuh bentuknya angka. Nah, nanti di sini tuh eh, ada perhitungan neural network yang dia proses. Nah, si garis-garis ini tuh nanti jadi bobot, Mam. Jadi ini layer 1 gitu ya, weight layer 1 nih, layer 0 nih layer 1. Nah, nanti kan dia akan ngeluarin pilihan label kan. Misalnya, nih image ini gue proses nih. Nih, Mam lihat kan, ini sepotong ini dia ambil terus dia convolution. Jadi semua bagian dia convolution dan seterusnya, sehingga nanti tuh jadi ada matriks yang akan memetakan ke label ini gitu. Nah, kok dia bisa sih tahu misalnya thresholdnya gimana nih? Kok bisa tahu ini 0, ini 1, ini 2? Nah, caranya pakai activation function ini, Mam. Jadi kalau hasil perhitungannya, misalnya ya kalau sigmoid misalnya. Oke, kalau misalnya dia 0, berarti dia misalnya katakan cuma 2 ya. Lulus nggak lulus, kalau 0 nggak lulus, kalau 1 lulus gitu. Dan seterusnya. Tapi ini kan dari 0 nggak minus kan. Kalau tan H ini dari minus. Kalau rel U itu begini gitu ya. Jadi ini tuh persamaan yang akan menerima hasil perhitungan bobot dan melewatkannya ke itu. Nah, nanti tuh jadinya gini. Semuanya, ini kan ya, misalnya katakan Acika pakai sigmoid deh gitu yang gampang ya. Acika pakai sigmoid. Nah, terus udah gitu, Hamam di sini nih, gitu ya. Nah, untuk setiap output, tuh, bentar dulu. Untuk setiap output, nih ya, untuk setiap output ini, Kak Cika ganti warna. Nih, ini tuh ya, si angka ini, itu tuh dicek di kurva ini, Mam. Nah, nanti dia tuh antara 0 sampai 1 gitu. Nah, nanti kan dilihat bobotnya nih, misalnya nih ya. Ini misalnya dapatnya di sini 0,7 gitu. Terus yang ini 0,1. Yang ini 0,02. Yang ini 0,3 gitu ya. Yang ini 0,9 gitu. Kebayang nggak, Mam? Bukan 0, iya 0,9. Ini misalnya ini buat ini tuh buat si angka 0 dia skornya 0,7. Buat angka 1 dia skornya 0,1. Buat angka 3 0,02. Buat angka 4 gitu ya misalnya Kak kelewat angka 2. Itu dia 0,9. 0,9 itu kan deket banget kan sama 1.
Nah, berarti outputnya tuh 4 gitu. Kebayang nggak, Mam? Jadi si perjalanan itu tuh dia mengambil pola itu dia pampatkan jadi fitur extraction, terus dia hitung pakai neural network sehingga nanti jadi ada persamaan matematik di matriks gitu, di mana dia untuk setiap label itu di scoring. Scoring tertinggi itu artinya dia. Itu tuh sama halnya sama labelingnya Hamam. Hamam tuh labelingnya ada 4 kan. Pada saat dia memutuskan nih orang demensia nih gitu misalnya. Demensia rendah gitu. Dia tuh sebenarnya ngitung juga. Dia punya nilai nggak demensia sekian persen, dia punya nilai demensia parah berapa, demensia sedang berapa gitu loh, Mam. Jadi, tapi skor untuk dia lebih condong ke demensia rendah karena skor si demensia rendahnya tuh tinggi gitu. Jadi sebenarnya si machine learning tuh ngasih nilai untuk setiap label, tapi yang dijadikan pilihan tuh adalah yang skornya tertinggi gitu ketika. Nah, jadi apa sebenarnya penentuan, jadi si perjalanan panjang ini kayak misalnya di image-nya, misalnya katakan eh apa nggak demensia gitu ya. Ini kan diproses nih, tapi kan labelingnya ada 4 kategori ya. Nah, untuk setiap kategori tetap dihitung gitu, bukan berarti cuma ngitung. Karena kan dia juga nggak tahu ini demensia atau nggak demensia kan, tapi kan berdasarkan proses setelah dihitung-hitung ternyata skor nggak demensianya lebih tinggi. Nah, yang kacau tuh kalau misalnya mirip-mirip gitu kayak misalnya, nggak demensia 0,3, agak demensia 0,3. Nah, itu berarti apa, Mam? Berarti learning-nya kurang kan? Atau dia overfitting gitu. Nah, ya gitu ya. Jadi kalau kalau dia undecided gitu antara bimbang gitu, nggak bisa milih antara yang mana. Biasanya soalnya kalau mesinnya pinter, pasti ada satu yang dominan. Jadi dia nggak akan bingung. Tapi kalau kayak kita gitu, kayak Kak Cika gitu misalnya, kita nggak bisa bedain bunga gitu. Atau kok ada orang yang nggak bisa bedain misalnya jenis daun tertentu atau jenis nggak tahu binatang tertentu gitu ya itu berarti learningnya kurang lengkap gitu atau malah overfitting begitu, Mam. Udah ya itu sampai situ. Oke, apalagi ya. Banyak yang mau dikasih tahu ke kamu juga. Bentar, 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 bentar. Mana Teteh kasih kehapus dulu. Ih, itu contoh itu jelek banget. Nah, udah ya, itu udah. Nah, augmented udah. Fungsi aktivasi udah. Nah, kalau misalnya ditanya fungsi aktivasinya kan tadi pakai ReLU, Mam. Ini kan Mama melihat ya perbedaannya tuh kan sebenarnya sama aja mau pakai apa gitu ya. Tapi dari penelitian ReLU ini itu paling banyak dipakai karena dia trainingnya lebih cepat. Jadi in case si juri nanya, kok kamu activation-nya pakai ReLU gitu. Sebenarnya bisa dijawab satu, emang default konfigurasinya pakai ReLU. Tapi dibalik kenapa dia pakai ReLU karena dari activation function ini yang paling cepat learningnya tuh ReLU. Karena apa? Karena dia bentuknya gini, Mam. Jadi naik gini gitu. Jadi dia cepat memfilter yang bukan sama yang iyanya gitu. Ya LU juga oke lah, tapi ReLU tuh lebih tegas karena dia dari nol terus langsung linear gitu. Terus ada yang leaky ReLU, nggak ya beda lah gitu ya. Ada max out dan lain sebagainya. Tapi ReLU tuh yang paling terkenal. In case paling populer lah. In case Hamam ditanya. Begitu. Oke ya, itu fungsi activation. Apalagi ya takut lewat. Nih ya, the main activation itu karena dia bagus. Oke. Tunggu. Sekarang ini udah aman. Itu aja sih, tapi taruh ada yang itu ditambahin itu ya. Kita tanya jawab udah aman, ditambahin itu. Nah, tapi Mam, yang Kak Cika kata Mama Hamam udah pernah nyoba pakai CNN hasilnya jelek. Ada nggak sih itunya datanya? Soalnya kalau ada masukin Mam, bilang bahwa Gak ada kayaknya. nggak ada. Bilang udah coba pakai Soalnya CNN. ini Apa? ganti laptop. Iya bener ya, hilang ya. Soalnya bisa bilang klaim gitu, udah dicoba pakai CNN jelek gitu. Makanya pakai ResNet.
Oh, hold on. Kak Cika sekarang mau nambahin satu lagi. Ada yang lagi kepikir. Tunggu. Coba ya. Find references showing architecture comparison between ResNet and other net. Ada nggak? Terus sampai mikir loh dia. Nggak ada, tapi intinya sih ini aja sih, Mam. Tuh kan. ResNet 18 berarti ada 18 layer. Kalau 80 layer. Kalau 50 layer gitu ya. Tapi eh akurasinya lebih tinggi. Cuman ngabisin buang-buang waktu juga gitu. Jadi kurang populer. ResNet 18 itu efisien dan faster ya. Mirip sama Relu lah gitu. Jadi kan ada pasti ya gitu. Misalnya kayak oh iya ya. Kayak learning rate dan sebagainya. Oke. Udah ya, jadi ResNet 18 udah jelas. Nah, satu lagi yang nggak ada, yang nggak terlihat, tapi mudah-mudahan nggak ditanyain, adalah learning rate-nya, Mam. Itu tuh namanya, kalau di machine learning itu, bukan mikro ya, apa ya? Detail setting gitu ya. Dimana kita tuh sebenarnya bisa ngatur kecepatan learning. Ini. Oke. Ini ya, coba ya Kak Cika. Ini learning rate-nya 0,001. Kalau ditanya, nanti Kak Cika jelasin ya. Explain. Coba, tunggu. Nah, si Adam ini juga default. Nah, gini, Mam. Biasanya tuh optimizernya pakai pakai Adam. Nah, terus tuh ada LR, learning rate 0,01. Eh, jadi kalau ditanya, ini tuh populer aja gitu, sering dipakai Adam. Nggak usah lah dibahas detailnya gitu. Tapi ini yang penting. Kalau ditanya, kamu tahu nggak apa itu learning rate? Learning rate itu gini, nanti ya, Hamam kalau ditanya Kak Cika rangkumin aja. Learning rate itu kan 0,01. Boleh nggak Kak Cika ganti jadi 0,1? Itu boleh aja, misalnya Adam mau, Adam, kok jadi Adam sih, Mam? Kalau Kak Cika ganti jadi 0,1 boleh nggak? Kalau Kak Cika ganti jadi 0,0001 boleh nggak? Nah, kalau misalnya Hamam masih punya di kode Hamam gitu ya, si learning rate-nya diganti. Lihatlah apa yang terjadi gitu ya. Nah, tapi prinsipnya gini, Mam. Ini tuh defaultnya ya. Tapi kalau misalnya Hama mau coba-coba, kita kasih misalnya learning rate-nya 0,1. Which is tuh gede kan, Mam. Nah, learning rate, kalau ditanya gitu, emang apa bedanya learning rate kecil sama besar? Kalau learning rate-nya besar, itu tuh kayak Hama belajar di kelas percepatan gitu. Hama pernah nggak masuk kelas percepatan, misalnya 2 tahun jadi setahun gitu. Nah, itu apa? Itu tuh belajarnya cepet kan, jadi materinya banyak, udah gitu waktunya mungkin belajarnya lebih panjang gitu ya. Tapi intinya kalau di dalam machine learning itu iterasinya, setiap iterasi tuh dia nambahin deltanya tuh gede, Mam. Nah, jadinya apa? Resikonya akan ada yang kelewat gitu. Jadi dia bisa bisa nggak belajar bener. Jadi bisa bisa belajar misalnya sekian epoch gitu, tapi ada yang kelewat. Itu kayak ya kayak kayak sekolah percepatan tapi kita ada bagian yang kita nggak ngerti gitu, lulusnya cepet tapi nggak tambah pinter gitu, resikonya gitu, resiko resiko kalau learning rate-nya gede ya. Jadi
cepet trainingnya, tapi belum tentu pintar. Nah, kalau Kak Cika kecilin gimana? Kalau Kak Cika kecilin itu kayak Hamam pintar nih kan misalnya. Terus Kak Cika misalnya ngajar Hamam tapi A, AB, BU, Bu, DID gitu bahasanya. Hamam kan, oh my God, belajar apa nih lama banget gitu ya. Nah itu lama banget, jadi udah 1.700 juta iterasi tuh nggak pintar-pintar gitu karena progresnya tuh sedikit gitu. Jadi delta delta update weight-nya tuh kecil gitu loh, Mam. Nah, jadi segini tuh dianggap sedang gitu ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu rendah. Tapi kalau ditanya learning rate itu pengaruhnya apa? Ya, ada ancer-ancer learning rate sebagai starting point. Kalau misalnya kita ingin dia menjadi lebih optimal, bisa dimainin di learning rate. Itu salah satu parameter. Itu ya, bisa ditanya, Mam, learning rate. Dah aman. Kalau ya, takut lewat. Ada Kak Cika tadi kepikir apa? Oh, gitu ya. Apalagi, Mam? Confusion matrix. Oke, berarti kita kembali lagi ke sini. Tidak demensia. Hold on. Skrip tanya jawab ya. Udah ya. Oke, tunggu. Go through lagi, takut kelewat. Jadi Kak Cika tahu untuk minggu depan apa yang masih kurang. Gitu. Nah, bukan minggu depan, hari Minggu, Mam. Hari Minggu Kak Cika kalau bisa, Mam tolong bikinin itu ya. eh Confusion matrix ya. Soalnya biar bisa dibahas. Oh, nah, tanya ini. Hmm, eh, bisa nggak ya si ini tahu nggak ya si ChatGPT? Dia tahu nggak? Kita cek. Mama, mami, mamam. Oke nih Kak Cika tambahin ya. Kak Cika tambahin di bawah aja ya, kategorinya biar mama aja deh yang ngomongin. Kak Cika lupa di mana. Karena mau dibahas tapi mau dicatat dulu. Kolon mana? Itu demensia. Oh ini tentang deteksi. Ini MMSE apa sih? Ini dia Kak Cika selipin di sini ya. Barbar dalam mendeteksi. Nah, kan kata ChatGPT kita bisa pakai ini ya kan udah kan, makanya memperkuat pilihan Hama malah pakai CNN malah lebih edan lagi pakai ResNet kan. Nah, oke, Kak Cika jelasin yang ini dulu. Yang ini mah Hama mudah kan, deep learning kan udah pakai kan, udah pakai ResNet. Terus image processing kita udah pakai augmented, udah pakai normalization itu ya Amam bilang ya. Terus sebenarnya kalau saya mau dibagusin lagi tuh bisa ditambahin lagi statistik bla bla. Nah, yang Kak Cika mau jelasin tuh ada yang namanya ensemble learning, Mam. Ensemble learning tuh intinya gini sebenarnya. Kan Hamam tuh gini. Jadi misalnya nanti ditanya ya, misalnya kayak ditanya, eh emang emang nggak ada metode lain? Sebenarnya metodenya udah oke ya. Tapi kita bisa koreksi lagi dengan misalnya dataset yang lebih lengkap, dataset yang lebih
rapi, balance, terus kita ya itulah pokoknya. Terus bisa juga kita tambah assembly learning. Assembly learning ini tuh kayak gini, Mam. Assembly learning tuh misalnya Hamam ada data nih, data set ya. Hamam punya data. Kalau sekarang data Hamam dimasukin kemana? Ke ResNet kan? Dia kan ResNet 18. Terus keluar label kan? Keluarlah nggak demensia, demensia ringan, demensia sedang, demensia parah misalnya gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai assembly learning tuh pakai beberapa, Mam. Jadi misalnya di sini pakai logistic regression gitu ya. Logistic regression gitu. Terus di sini misalnya pakai apa namanya? Hold on. Pakai tadi apa sih dia bilang? SVM jangan, bukan SVM. Apa sih yang Kak Cika suka pakai tuh? Bentar. Random forest misalnya pakai. Ada tuh Mam, misalnya pakai random forest lah ya. Kak Cika ini. Saya pakai random forest gitu. Jadi nanti kalau Hamam ditanya ya, ingat Mam. Sebenarnya kalau mau dibagusin tuh bisa pakai gini. Dan ini boleh banyak gitu. Misalnya Hamam mau tambah lagi, apa lagi gitu boleh gitu ya. Anything gitu. Terus nanti ditambahin ke sini. Nah, itu tuh bisa lebih bagus lagi. Maksudnya gimana lebih bagus? Kayak gini. Jadi kan Kak Cika pernah bilang, arsitektur machine learning itu nggak ada yang paling bagus. Dia sangat tergantung sama data dan case-nya. Sama banyak faktor lah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita cuma pakai ResNet, kan Hamam udah dapet tuh. ResNet itu 87% kan, gitu ya. Untuk data yang Hamam kan. Oke. Nah, kalau kita pakai ensemble learning, itu tuh mereka tuh bisa jadi in some cases gitu ya, performance-nya tuh lebih bagus gitu loh, Mam. Jadi nanti di voting, bayang nggak? Nah, itu tuh bagus. Jadi lebih kayak apa ya? Kayak misalnya juri. Kenapa juri Indonesian Idol nggak cuman satu? Kenapa ada yang satu jago nyanyi, yang satu pencipta lagu, yang satu misalnya orang industri musik gitu? Kenapa? Supaya sudut pandangnya beda. Nah, kenapa kita punya banyak? Karena dia prosesnya beda sama kelebihan kekurangannya beda. Jadi barangkali random forest 90% gitu, gitu. Barangkali ya. Tapi kan ini kan maksudnya penelitian Hamam kan emang gue pakai ResNet gitu. Tapi gue tahu kalau gue misalnya mau lebih lanjut itu bisa ditambahin lagi. Misalnya kalau pakai logistic regression misalnya 89% gitu ya. Terus misalnya pakai yang lain gitu ya, itu misalnya 70%. Ya udah gitu misalnya. Kalau kayak gitu, ya udah tinggal dipilih yang mana paling bagus gitu. Misalnya ketelitiannya yang mana gitu. Jadi kita akan ngambil hasil yang precisionnya lebih tinggi gitu untuk pilih ini gitu. Jadi nggak cuman pakai satu algoritma. Jadi kalau algoritma ini eh, apa namanya kayak voting aja ya, saya bukan voting sih tapi dilihat jadi kayak juri gitu ya, satu hari ini tuh lagi nggak fit gitu, kurang kurang rasional, kurang kurang fair. Berarti lihat dari juri yang skornya lebih lebih stabil gitu. Ya, ya, Mam ya. Jadi itu eh, ini ya, kalau ditanya ada alternatif nggak? Alternatif untuk mensupport nggak gitu? Nah, itu bisa pakai assembly learning. Atau teknik-teknik fitur extraction-nya tuh bisa dirubah gitu ya. Ya udah itu. Nah, sekarang MMSE itu apa? Coba ya. CDT versus mini mental state examination. Oh, ini udah dijelasin dong sama Mam. Ini lebih rumit. Oke. Summary-nya berarti
CDT focus more on visuospatial skills and executive function. MMSI provide a broader assessment of multiple cognitive. Iya deh. Tapi benar, Hamam udah bilang CDT itu lebih cepat dan lebih mudah. Si MS ini lama. Keburu aja orangnya udah ke rumah sakit ngantri, udah keburu malah kena penyakit lain gitu kan ya. Demensianya nggak sembuh, tiba-tiba sakit apa. CDT scoring can be subjective, whereas the MMSI has a more standardized scoring system. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Dah, itu sudah cover. Ini aman. Marker ada berapa level tingkat. Mengelompokkan sama dengan nomor 57. Oke, skip dulu. Deep learning. Ini udah ya, arsitektur aman. Ini udah. Ini tadi dijawab di mana sih, Mam? Itu Kak Cika lupa. Oh, di sini ya. Yang atas ini gak sih? Ini kan? Ini kan? Nah ini, Iya kan? Iya benar. dokumentasi. Iya. Ini kan berarti ini Kak Cika copy paste aja ya. Udah ada lah berarti. Gila lah, udah aman. Gue sedih. Ada di dokumen penjelasan coding. Testnet 50 kan uang dan ini, tapi ini nggak ada buku ya, tapi nggak apa-apa lah. Udah, validation looping. Ini apa ya? Konfirmasi matrik ada di jawaban nomor 58. Iya, iya. Dibutuhkan confusion matrix yang visual seperti ini. Ntar ketika kasih dulu ya. Screenshot itu ada di sini yang tadi ya. Loh, kok ini? Desktop dong.
udah bener ini aman. Ini udah oke. Nah, nah, nah ini positif negatif oke sih. 19,7. Hah, nah ini oke tapi kurang detail ya. Oh, ini tadi merah dulu. Kamu diam-diam udah di-update. Ah, ini ada. Oh iya ya, ini ya. Cakep. Oh iya benar, ini akurasi udah sangat baik. Ya benar-benar. Oh, oke oke oke. Yes. Ini enggak sih. Kurang kan? Enggak. Oke. Oke. Ntar Bang, cek lagi. Kita ngomongin beta testing nggak ya? Oh iya. Bentar. Hmm, Oke. Nih Mam, Kak Cika, Cika iniin apa namanya? Oke. Jadi gini, nanti ya Mam bisi-bisi ditanya, kita mesti bilang bahwa oke. Nah, ini jawabannya gini, Mam. Tambahan ya, Kak dari Kak Cika ya. Em, ini bahasanya software kan gitu ya. Kak Cika pakai warna biru ya, biar nggak beda. Oh, nah, alpha testing itu kan testing pas kita ngerunning terus ngecek segala macam, Mam. Nah, beta testing itu adalah ini nih. Ini tuh beta testing gitu. Nah, ini kasih biru lah biar kelihatan beda. Ya kan, beta testing apa aja sih tadi kata. Udah kan, alpha testing kita ngelihat ada bugs atau enggak. Oke, functionality udah. Usability dan stability. Taruh tambahin di sini. Er, functionality, usability dan stability. Oke, beta testing participant.
Udahlah gitu secara umum. Ya, sudah. Oke, itu udah aman, 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 aman. Oh iya, oke. Tunggu ya. Udah. Tunggu, Mam. Berarti nextnya, oh iya, nextnya ini. Aduh, ada satu lagi. Udah deh, nanti besok aja minggu. Kak Cika ada masih missing ya. Sebenarnya ini udah aman. Cuman yang itu aja. Kak Cika pingin ini ini ya, si confusion matrix itu ada bentuk yang kayak tadi, yang si visual satu itu. Kedua, Kak Cika tuh mau find of good references of neural network directions using value optimization functions. Oke, alah ngomong aja nggak bener Kak Cika. Nah, nextnya Kak Cika pengen ngajarin ini, Mam. Aduh, nggak ada ya, harus gimana caranya? Oh, gini. Boleh, udah habis Kak Cika hari ini udah mau menghajar banyak kerjaan sama cloud. Oke, ntar. Tapi nextnya Kak Cika mau ngajarin ini, tapi lagi nyari dulu ilustrasi yang bagus buat Hamam. Jadi sepotong doang ya. Iya, itu kan kayak gini kan, Mam. Nanti deh, kalau ada visualisasinya Kak Cika bisa bikinin biar kelihatan update-update-nya. Oke. What is the equation on neural net to itu ada sih rumusnya pakai sigma 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 itu to calculate weights. Nah kan, ini dulu ya Mam, nanti ya Kak Cika bahas di sama kalau sambil ngecek itu ya confusion matrix sama yang kira-kira belum belum ke cover. Nah, jadi gini, kan kalau learning kan ada epoch. Tadi kan Kak Cika bilang ya, kan ada epoch. Epoch itu kan tadi kayak yang Hamam bilang kenapa 300 gitu kan ya. Itu ada hubungannya sama learning rate kan. Berarti kayak epoch itu misalnya Hamam ke sekolah 300 kali gitu. Nah, learning rate itu kecepatan Hamam belajar gitu. Rate-nya kecepatannya berapa. Nah, misalnya 0,001 ya deltanya gitu. Nah, epoch itu kan misalnya Hamam misalnya pinter nih. 10 kali masuk aja udah ngerti. Ngapain suruh masuk 300 kali gitu ya. Satu itu. Nah, learning rate itu juga sama. Itu cara si gurunya menjelaskan. Kalau dia bisa, kayak Hamam pernah gak sih nonton YouTube tapi dicepetin? Itu kenapa? Karena kita nggak salah satu learning rate kan. Karena ngedengerin orang ngomong kan lama. Sama kita dicepetin ya jadi 2 itu atau setengah gitu kan. Ya, nah yang nanti Kak Cika mau kasih jelasin ke Hamam itu adalah di setiap epoch, nih ya, setiap epoch itu tuh ada perbaikan bobot gitu. Si bobot ini tuh adalah
ini ya, kalau Kak Cika misalnya punya input ya, ini kan inputnya, ini kan hiddennya, ini outputnya misalnya gitu ya. Misalnya datanya 3 gitu ya. Ini tuh kalau fully connected tuh berarti semuanya tuh terkoneksi, Mam. Jadi semuanya tuh nyambung. Nah, ini tuh semua panah itu terhubung gitu. Misalnya nih inputnya nggak tahu lah, biner gitu misalnya 001 gitu atau berapa. Terus nanti dia ada hidden layer ya, ini input gitu ya. Ntar lupa. Bentar. Bentar ya, Mam. Oke. Nah, ini input, ini hidden, ini output kan. Oke. Nah, tadi kan Kak Cika bilang ya, ini tuh garis-garis ini tuh bobot, Mam. Ini di level yang awal, ini di level yang berikutnya gitu. Nah, setiap epoch itu tuh perjalanan dari input ke output. Nah, setiap perjalanan si bobot ini tuh diupdate gitu. Nah, bobot ini itu dikurangin learning rate yang tadi Kak Cika bilang gitu, dikali gradien. Nanti Kak Cika jelasin lagi gradiennya apa gitu. Tapi intinya tuh, jadi kalau dia learning, dia tuh ngerubah-rubah bobotnya, Mam. Jadi kayak gini ya, misalnya kita bilang ya, kalau 001 outputnya 1 ya. Kalau 000 outputnya 0 ya gitu ya. Kalau 111 outputnya 1 ya. Nggak tahu apalah pokoknya disuruhnya begitu gitu. Nah, nanti yang dilakukan oleh si neural network ini adalah mengadjust atau mengupdate si bobot ini supaya sesuai input sama output yang dimau gitu loh, Mam. Kebayang nggak? Kalau misalnya cuma sekali kan dia nggak tahu, dia nggak bisa nyoba gitu. Kayak misalnya Amam nih mau bikin video gitu, atau mau 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 lempar lembing gitu ya, atau mau lempar dart gitu kan nggak bisa sekali kan, Mam. Mesti nyoba. Oh, kalau gue megangnya gini ke sono, kalau gini ke sono gitu kan. Jadi dia akan nge-adjust gitu. Oh, gue meng-adjust nih, kalau gue konfigurasinya gini outputnya nggak sama, kalau gue gini outputnya gitu nggak cocok. Nah, dia tuh training tuh selama epoch 300 tuh dia belajar gitu. Nah, learning rate-nya segitu kecepatannya gitu. Sampai eh, oke, bentar ya. Bentar, Mam. Belum. Bentar ya. Bentar. Aduh, ada yang dibalas, teman. Oh, mau ke situ katanya. Gitu, Mam. Ya, jadi nanti Kak Cika hari Minggu mau elaborate ini. Nah, ini tuh adalah part terakhir dari yang Amam lihat di sini. Nah, ini nih part yang ini yang sebelah kanan ini, Mam. Yang Kak Cika jelasin. Nah, di sini tuh kan dia berepoch tuh. Nah, Kak, satu epoch tuh dari mana? Satu epoch itu adalah dari sini sampai sini gitu. Ke sana. Jadi berulang-ulang gitu. Jadi di convolution bla 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 gitu. Jadi dia berepoch, berproses terus gitu. Gila kan? Jadi kamu bisa bayangin nggak kenapa disebutnya deep learning? Karena bayangin dong, misalnya gambarnya 28 kayak 28 misalnya, berapa matriks tuh, berapa iterasi. Makanya kan trainingnya suka lama kan, karena dia ngitungnya banyak banget gitu, walaupun hitungnya gitu-gitu aja tapi kan banyak. Kebayang nggak kalau misalnya gambarnya 1024 kali 768, terus RGB 3 layer dikali 3, udah gitu di convolution 16 20 32 layer, di pooling lagi. Kebayang nggak sih kalau jadi, makanya dia kecil-kecilin tuh karena kalau dia harus melakukan operasi itu di ukuran aslinya, itu bakalan ngabisin resource gitu, modar aja gitu, pasti mabok gitu. Udah gitu pakai begini-begini lagi, ngitung bobot, matriksnya gede banget. Makanya kadang-kadang ketika waktu itu ngetrain ya, Mam, ngebedain beberapa label waktu itu, ngebedain ini sih apa namanya, Arduino, pokoknya ngebedain alat elektronik aja. Itu mega giga loh. File matriksnya tuh giga.
karena isinya tuh bobot gede. Karena ini dikali-kali Mang Edan gitu, Mang. Ya, nanti kita bahas lagi hari Minggu. Minggu katanya jam 10. Jadi, Hamam break dulu. Silakan ini dulu, siap-siap dulu. Untuk kita ketemu lagi, oke? Ya, Mam. Ada pertanyaan nggak, Mam? Kalau ada, udahan nih. Sampai ketemu Minggu ya. Iya. Udah. Oke. Terima kasih. Dah, Mam. Assalamualaikum. Bye-bye.